kamu berjalan di lumpur, pada saat jalan berlumpur, apakah kamu menggunakan sepatu bot, atau pada saat berjalan di lumpur kamu menggunakan sepatu yang bertumit? Kemudian jika kita perhatikan pada kaki bebek dengan kaki ayam, manakah kira-kira yang akan meninggalkan bekas yang paling dalam? Berikut akan kita pelajari tentang konsep-konsep yang Ibu sampaikan di awal, yaitu mengenai tekanan zat padat. Oke, tekanan zat padat. Supaya lebih paham tentang tekanan zat padat, kita akan melakukan percobaan lebih dahulu. Coba kamu simak ya. Yang pertama, kamu sediakan 2 buah plastisin, kemudian 2 buah koin logam 500. Kemudian letakkan kedua koin tersebut dengan posisi A, kemudian letakkan pada plastisin dengan posisi B. Kemudian ulangi kegiatan tersebut tetapi dengan posisi kedua uang logam sama dalam keadaan berdiri. Selanjutnya, tekanlah kedua ujung logam tersebut dengan gaya yang berbeda. Ketika menekan logam dalam posisi yang berbeda dengan gaya yang sama, uang logam manakah yang bekasnya lebih dalam? Kenapa? Logam yang bekasnya lebih dalam adalah logam A, yaitu dengan posisi berdiri, karena luas bidang tekan pada logam A lebih kecil sehingga menghasilkan tekanan lebih besar dibandingkan logam B. Ketika menekan logam dengan posisi yang sama dan gaya yang sama, logam manakah yang bekasnya lebih dalam? Kenapa? Kedalaman logam adalah sama karena luas bidang dan gaya menekan sama besar, sehingga tekanan yang dihasilkan akan sama besar. Dari percobaan tersebut dapat kita ambil kesimpulan, logam yang memiliki luas bidang lebih besar mendapat gaya lebih besar, namun menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, besarnya tekanan dipengaruhi oleh luas bidang zat padat dan besar gaya tekan. Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa tekanan sama dengan F per A. Kemudian, semakin kecil luas bidang tekan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar gaya yang dihasilkan, semakin besar juga tekanannya. Berikut penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kau baca sheet satu persatu ya. Selanjutnya kita lihat tekanan zat cair. Tekanan zat cair meliputi 3 hal. Yang pertama itu nanti dia ada tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair itu sendiri. Dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram meter per pangkat 3. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Dan H adalah kedalaman atau ketinggian dengan satuan itu nanti dia adalah meter. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Katanya di situ, dalam sebuah bejana diisi air dengan massa jenis 100 kg meter pangkat 3. Ketinggian airnya adalah 85 cm, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara 1 atmosfer, maka tentukanlah tekanan hidrostatis di dasar bejana.
Maka terlebih dahulu kita buat diketahui rho yaitu 100 kg per meter pangkat 3. Kemudian ketinggian berarti H 85 cm. Jadi karena itu dalam satuan cm itu harus kita ubah dulu menjadi meter, yaitu sama dengan 0,85 meter. Kemudian ketinggian katanya di situ, gravitasi bumi katanya di situ 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara 1 atmosfer. Sehingga yang ditanya di situ adalah pH atau tekanan hidrostatis. Maka jawab pH sama dengan rho kali G kali H, masukkan nilainya 100 kg per meter pangkat 3 kali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,85 meter. Sehingga itu nanti jawabnya 850. Kemudian satukan semua nanti dia satuannya. Yang pertama kilogram per meter pangkat 3 kali meter per sekon kuadrat dikali meter. Oke, sehingga nanti kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan 1 Newton. Kemudian meternya itu nanti kita matikan karena di atas 1 di bawah 3, sehingga yang di bawah itu nanti dia tinggal 2, sehingga itu nanti akan menjadi 850 Newton per meter kuadrat atau sama dengan 850 Pascal. Berikut penerapan atau aplikasi tekanan hidrostatis di kehidupan sehari-hari. Bisa kau baca di situ satu persatu ya. Selanjutnya kita lihat yang kedua, hukum Archimedes. Jadi, hukum Archimedes itu nanti dia berbunyi, jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Dan dirumuskan dengan Fa sama dengan rho kali G kali V. Dengan keterangan Fa adalah tekanan Archimedes yang satuannya Newton per meter kuadrat. Rho massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, G gravitasi yang satuannya Newton per kilogram, dan V itu adalah volume benda tercelup dengan satuan meter pangkat 3. Dalam hukum Archimedes ada 3 perlakuan benda. Yang pertama itu nanti dia ada benda terapung. Benda dikatakan terapung jika nanti massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Benda dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sedangkan yang ketiga, benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Jadi di situ juga sudah ada dikatakan rumusnya Fa dengan W, perbandingan antara massa jenis zat cair dan juga massa jenis benda. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Sebuah batu dengan volume 1 meter pangkat 3 tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar berapa Newton katanya. Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, yang pertama sekali tentu kau buat di situ diketahui V sama dengan 1 meter pangkat 3. Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, sedangkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga yang ditanya Fa. Jawab, masukkan rumusnya. Fa sama dengan rho kali G kali V, 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 1 meter pangkat 3. Sehingga dapatlah nanti kita peroleh di situ Fa atau gaya ke atas sama dengan 10.000 Newton per meter kuadrat. Yang ketiga, tekanan zat cair yaitu hukum Pascal. Jadi, di sini kita lihat hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah yang besarnya sama. Dapat dirumuskan nanti di situ F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Oke, itu nanti dia rumusnya ya, di situ sudah ada keterangannya. Kita lihat contoh soalnya.
Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapakah gaya keluaran maksimum? Oke, sekarang kita akan menjawabnya bersama-sama. Oke, perhatikan penjelasannya. Jadi dari soal itu bisa kita lihat dengan ketahui yang pertama ada A1 yaitu 0,04 meter kuadrat. Kemudian A2 0,10 meter kuadrat. Dan yang ketiga F1 sama dengan 5 Newton. Yang ditanya di situ adalah F2. Jadi untuk menjawabnya kita masukkan rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian kali silang sehingga F2 kali A1 sama dengan F1 dikali A2. Dari rumus itu kita turunkan dia menjadi F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Masukkan nilainya 5 Newton dikali 0,10 meter kuadrat per 0,04 meter kuadrat. Jadi meter kuadratnya itu nanti dia sama-sama habis, sehingga nanti dari hasil perhitungannya itu akan kita peroleh nanti 12,5 Newton. Sehingga kita dapatkanlah nanti besarnya F2 adalah 12,5 Newton. Berikut aplikasi konsep tekanan dalam makhluk hidup. Di situ bisa kau perhatikan dan kau paham satu persatu. Oke.